Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam Pak Agus. Ya, bagaimana Bu Nanda kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana keadaannya Pak Agus? Alhamdulillah saya pun juga baik Bu. Ya. Dalam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi di kelas Bu ya. Ya. Oke, sekarang hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 kita akan melaksanakan kegiatan observasi di kelasnya Bu Nanda di kelas 2. Kemudian mata pelajarannya Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, waktu percakapan kita mulai sekitar 10 sampai 15 menit Bu ya. 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 Baik Bu Nanda. Oke, bagaimana perasaan Bu Nanda hari ini? Alhamdulillah agak deg-degan ya Pak. Karena mau diobservasi ini. Ya. Baik Bu Nanda, kegiatan observasi ini bertujuan bukan untuk menilai hanya dari satu pihak saja, namun tujuan observasi ini untuk memperbaiki keadaan dari suatu pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, dan itu juga dapat Ibu temui sendiri solusinya. Bukan saya juga akan mengasih saran, itu tidak, saya hanya menambahi dari apa yang mendapat Ibu saja. Baik, dalam kegiatan observasi ini Bu Nanda, apakah Bu Nanda sudah siap hari ini? Alhamdulillah sudah siap. Ya. Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Nanda? Seperti menyiapkan modul ajar, perangkat ajar, seperti PowerPoint yang akan disampaikan, materi-materi, seperti itu Pak. Ada alat pembelajaran juga. Oke, itu berkaitan dengan sarana prasarana Bu ya? Iya. Baik, dari pembelajaran yang Ibu lakukan, Ibu sudah mempersiapkan modul ajar? Sudah, Bapak? Sudah. Coba boleh lihat? Boleh. RPP-nya sudah kumer ya Bu ya? Iya, sudah kumer. Pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Kelas 2. Oke, bab 1 mengenal perasaan. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, alokasi waktu 2 kali 35 menit, 1 kali pertemuan. Oke, sudah memenuhi kriteria modul ajar yang baik. Baik Ibu, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran apa Bu? Boleh lihat di RPP. Tujuan pembelajarannya Pak? Iya Bu. Itu ada mengidentifikasi perbedaan ada mengamati, terus Bu, dan ada langkah-langkah pembelajarannya, ada langkah-langkah kegiatannya gitu. Tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan materi Bahasa Indonesia, Bu Nanda. Ya. Itu Ibu akan menyampaikan materi apa nih?
Akan menyampaikan materi mengenal perasaan. Mengenal perasaan ya. Iya. Menyampaikan mengenal perasaan. Baik, untuk area pengembangan yang hendak dicapai nanti dalam observasi di kelas, Ibu akan fokus pada bagian mana nih? Yang pertama bisa pembuka, Ya. atau di bagian inti, atau di bagian penutup, Bu? Atau ketiga-tiganya juga boleh? Di bagian inti dan penutup. Baik, Bu. Baik Ibu, dalam kegiatan observasi nanti, strategi yang sudah Ibu persiapkan itu strateginya bagaimana, Bu? Mempunyai bahan ajar ke anak-anak buat mengkelompokkan setiap kelompoknya masing-masing, itu nanti dikasih bahan ajar gitu Pak. Berarti ini ya Bu ya, membentuk kelompok dulu mungkin Bu ya? Iya, membentuk kelompok, kemudian membagikan bahan ajar, ya, terus yang sudah Ibu persiapkan ya? ya yang sudah dipersiapkan. Oh ya Bu, ini ada bagian dari observasi yang harus Ibu isi kembali. Untuk yang pertama mungkin bisa ini ya Bu, fokus ke aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan dalam pembelajaran ini berkaitan dengan cara-cara Ibu dalam melakukan pembelajaran, Bu, aktivitas pengembangan. Mungkin tadi ya, materinya Bu ya. Ya. Materi mengenal perasaan itu ya. Ya. Materi mengenal perasaan. Tujuan yang hendak dicapai pada bagian inti dan penutup. Ukuran keberhasilannya dalam pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu berdasarkan apa, Bu? Apakah berdasarkan hasil kerja kelompok atau hasil mandiri siswa? Dari hasil mandiri siswa gitu Pak. Waktunya sesuai dengan itu ya. Waktunya kurang lebih 35 menit ya. 35 menit ya. Iya. Baik Bu Nanda, ini ada lembar catatan percakapan pra-observasi kelas dan ada lembar rencana pengembangan diri yang harus Ibu tanda tangani. Kita sepakati bersama ya. Ya.
Baik, terima kasih Bu. Ya Pak. Baik, kegiatan praobservasi kita sudah selesai dan mungkin sudah siap ya Bu Nanda ya hari ini. Dan Ibu boleh segera mempersiapkan segala bahan ajar, kemudian perangkat untuk pembelajaran di kelas berkaitan dengan proyektor dan lain sebagainya. Mungkin dapat Ibu persiapkan di kelas ya mulai sekarang, dan nanti kalau sudah siap nanti Ibu bisa mengabari saya itu ya. Baik, semangat Bu Nanda dan selamat bertugas dan tetap semangat. Ya. Izin mempersiapkan ya Pak. Ya, siap Bu. Monggo. Yuk, dah duduk yuk. Yuk, siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya untuk menyiapkan. Kita berdoa, tanganku ada dua, jadinya lima-lima, kususun semuanya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbidu billahi robba wabil islami dina wa mil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidna ilma warzuqna farma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelasnya, silahkan duduk. Oke, sekarang sebelum melanjutkan pembelajaran, kita absen dulu ya anak-anak. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Sudah sarapan belum? Ya, kalau mau sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu supaya fokus untuk belajar. Sudah fokus untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita melanjutkan pelajaran lagi, Ibu ingin anak-anak menyanyikan lagu wajib nasional untuk menanamkan jiwa nasionalisme kita. Coba sekarang kita berdiri semuanya. Sudah hafal lagu Garuda Pancasila, anak-anak? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju maju.
maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan semuanya. Oh, silakan duduk kembali. Sudah semangat? Oke, kalau sudah semangat, kita langsung ke pelajaran hari ini ya. Hari ini kita belajar apa, anak-anak? Bahasa Indonesia ya. Hari ini kita belajar apa, anak-anak? Oke, hari ini kita belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang mengenal berbagai perasaan. Oh ya, Ibu hari ini mau tanya sama anak-anak semuanya. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Ada yang senang, ada yang sedih enggak? Oh enggak. Ada yang bahagia enggak? Oh ada. Ada yang takut? Enggak. Oke, Ibu mau tanya kalau gitu. Yang senang tadi kenapa kok senang? Era senang kenapa hari ini? Oh, karena bisa berangkat sekolah. Iya, senangnya gitu ya. Terus Pak itu Zia? Pelajaran hari ini karena pengen belajar bahasa Indonesia hari ini itu seneng ya. Iya. Ada yang seneng lagi nggak? Misalnya ditambahin uang sakunya sama ibunya apa ayahnya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti perasaannya sedih dong ya? Oh, enggak juga. Tetap senang. Baik. Kalau gitu kita langsung saja tentang hari ini kita belajar tentang berbagai macam perasaan ya. Apa itu perasaan? Perasaan adalah reaksi emosional terhadap sesuatu yang kita alami. Contohnya senang, sedih, marah, takut, dan lain-lain. Anak-anak sudah pernah mengalami ini semuanya? Sudah. Contohnya senang tadi ya. Sedih biasanya kalau senang, Ibu tanya, senang mengekspresikan wajahnya seperti apa? Senyum, berbahagia, seperti itu ya. Kalau sedih, anak-anak ekspresinya bagaimana? Sedih. Oh, sedih seperti itu. Sedih ya, nangis. Biasanya kalau sedih, menangis enggak? Menangis. Terus marah. Marah seperti apa ekspresinya? Oh gitu. Gimana? Sana marah? Gimana? Gitu ya. Kalau takut, takut seperti itu. Jadinya takut seperti itu ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah ini tadi ya perasaan senang. Kita merasa senang saat sesuatu yang baik terjadi. Contohnya, mendapatkan hadiah, bermain dengan teman. Kira-kira kalau mendapatkan hadiah sama bu guru atau orang tuanya, senang kan anak-anak? Senang. Habis itu bermain dengan teman. Misalnya yang nggak pernah ketemu temennya terus pulang ke rumah atau ke tempat neneknya ketemu temennya, itu menjadi senang karena bisa bermain. Selanjutnya yaitu perasaan sedih. Nih gambarnya sedih ya. Perasaan sedih muncul ketika kita kecewa atau kehilangan sesuatu. Contohnya, mainannya rusak, bertengkar dengan teman. Misalnya nih, seperti kemarin Adrena, mainannya rusak, bilang sama bu guru. Karena patah kemarin, Bu, saya sedih mainannya Adrena rusak, patah. Ya, begitu ya Adrena ya. Terus bertengkar dengan teman nih, bertengkar dengan teman juga sedih ya. Apalagi sampai ada yang tidak kawan-kawanan itu tidak karena bisa
merusak mentalnya seseorang gitu. Selanjutnya yaitu, sebentar ya. Nah, ini perasaan marah. Perasaan marah muncul saat kita merasa terganggu atau tidak adil. Contohnya diolok-olok, tidak mendapat giliran bermain. Nih, seperti ini. Contoh gambarnya ya anak-anak ya. Marah, gitu. Diolok-olok. Siapa yang sering ngolok-ngolok temennya itu tidak boleh. Tidak boleh. Tuh, tidak boleh seperti itu. Ya, lagi fokus sama ibu ya. Terus habis itu tidak mendapat giliran bermain. Itu juga marah. Pokoknya perasaan marah itu sebenarnya banyak ya anak-anak. Nggak cuma yang ibu contohkan di sini ya. Pasti banyak kan anak-anak mengalami perasaan marah. Seperti itu ya. Sekarang selanjutnya. Perasaan takut. Kita merasa takut saat menghadapi sesuatu yang menakutkan atau tidak dikenal. Misalnya, contohnya gelap atau binatang buas. Gelap tuh maksudnya gimana Bu Guru? Gelap itu misalnya kalau tiba-tiba malam mati lampu. Nah, itu biasanya anak-anak sudah tertidur dan kebangun kok gelap mati lampu. Kalian takut kan? Pasti panggil ibu atau ayahnya. Itu perasaannya takut. Dan binatang buas. Binatang buasnya apa Bu Guru? Misalnya ada ular. Anak-anak takut nggak sama ular? Takut. Singa nggak ada di sini Zia. Singa nggak ada ya. Singa sudah diguguk anjing ya. Jadi tidak boleh bermain. Misalnya ada binatang yang buas, anak-anak harus apa? Harus lari. Ya boleh, harus lari. Habis itu perasaan bersalah. Perasaan bersalah muncul ketika kita merasa telah melakukan kesalahan. Contohnya, memecahkan piring, berbohong. Itu perasaan bersalah. Misalnya nih, ibu contohkan. Memecahkan piring. Kalian lagi bantuin ibunya cuci piring. Tiba-tiba pecah. Tidak sengaja. Terus itu merasa bersalah. Gimana ya nanti kalau ibuku marah gitu. Apalagi ini gelas kesayangannya ibuku gitu. Itu perasaan bersalah. Terus berbohong, apalagi berbohong tidak boleh ya. Nah, itu tadi kita belajar tentang mengenali perasaan. Penting untuk mengenali perasaan kita agar bisa mengendalikannya dengan baik. Berbicara dengan orang lain tentang perasaan kita bisa membantu. Misalnya nih, kita tidak tahu tiba-tiba pagi-pagi si Zia tiba-tiba merenung, terus Era mendekatinya. Tanpa disadari, Zia tidak ngomong, Era sudah tahu karena perasaannya merenung berarti sedih. Kenapa tiba-tiba Zia merenung berarti perasaannya sedih. Gitu ya. Nah, di sini ada cara mengatasi perasaan. Jika senang, berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Jika sedih, ceritakan pada orang tua atau guru. Jika marah, coba tarik napas dalam-dalam dan hitung sampai 10. Jika takut, cari bantuan dari orang dewasa yang kita percaya. Nah, tadi itu semua ada cara mengatasi perasaannya, Nak.
Yang pertama, Ibu jelaskan lagi, jika senang berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Jadi kalau senang, kita harus berbagi perasaan dengan orang lain. Misalnya nih, bercerita, senang. Misalnya hari ini saya mendapatkan nilai 100. Nah, dia sama Era berbagi perasaannya. Era, hari ini aku bisa mendapatkan nilai 100. Seperti itu ya. Lanjut, jika sedih ceritakan pada orang tua atau guru. Nah, jika sedih ceritakan pada orang tua atau guru. Misalnya hari ini lagi sedih karena dimarahin orang tua. Boleh kok curhat sama bu guru, ya kan? Misalnya ibu udah selesai nilai, anak-anak dekat ke ibu, aku mau cerita hari ini. Cerita apa nak? Cerita kalau aku tadi dimarahin sama ayah. Oh gitu, nanti ibu akan memberikan solusi gitu ya. Jika marah, coba tarik napas dalam-dalam dan hitung sampai 10. Misalnya nih, anak-anak lagi marah karena digangguin temennya, ya kan? Coba kan lagi marah nih, ekspresinya marah. Terus hitung sampai 10, tarik napas, keluarkan. Itu ya. Itu cara mengatasi perasaan anak-anak. Yang keempat, jika takut, cari bantuan dari orang dewasa yang kita percaya. Itu tadi ya, yang tadi misalnya kalau gelap, mati lampu, kita langsung ngomong sama ibu dan ayah agar dikasih lampu. Baterai boleh, lilin juga boleh, ya kan? Nah, ini kita pelajaran terakhir dan penutup. Perasaan adalah bagian dari kita yang penting. Mari belajar mengenali dan mengendalikan perasaan kita dengan baik. Oke, di sini ibu punya namanya si Danu. Ini siapa tadi namanya? Danu ya. Tapi dia belum punya muka. Nah, sekarang anak-anak, tapi si Danu ini belum punya wajah ya. Wajahnya kita pasang bareng-bareng dan anak-anak yang menyebutkan. Duduk dulu, yang rapi. Coba tangannya di atas meja semuanya, anak-anakku sayang. Perhatikan ke ibu guru. Terus ibu mau kasih wajah. Wajah apa ini kira-kira ya? Bahagia. Bahagia itu biasanya apa aja ya? Karena bahagia tuh karena apa sih kalau terus apa lagi? Oh iya, terus apa lagi? Oh, puasa full, ya boleh dibelikan mainan. Itu perasaannya bahagia. Sudah paham tentang perasaan bahagia berarti anak-anak? Nah, kalau ini apa ya? Si Danu lagi ngapain ini ya si Danu? Menangis. Si Danu sedang menangis. Biasanya kalau menangis anak-anak itu kenapa sih? Dimarahin orang tua, terus nggak ditemenin, terus jatuh dari sepeda, habis itu dinakalin temennya. Oke. Nah, sekarang yang ketiga. Ekspresi apa ini ya anak-anak ya? Marah. Si Danu lagi marah. Biasanya anak-anak kalau marah itu kenapa sih? Digangguin temennya. Apalagi? Apa? Dinakalin temennya. Terus?
mainannya diambil. Pintar. Oke, Ibu rasa hari ini anak-anak sudah paham ya tentang pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Apa tadi kita belajar tentang apa? Ekspresi. Dan sekarang nih Ibu punya tugas. Tugasnya kelompok. Ibu di sini punya gambar dan sudah ada keterangannya ya. Nanti anak-anak tempel di samping-samping kanan, kiri, atas, bawah, boleh ya sekreasinya anak-anak. Setelah itu nanti sudah selesai mengerjakan ini, siapa tunjuk kelompoknya yang maju ke depan untuk mempresentasikan tentang yang didapatkan ekspresi setiap kelompoknya masing-masing. Oke, siap? Ini Ibu punya lem juga ya buat menempelkan ya. Nanti dia yang maju ya. Terus ini nanti ini ya, nanti sana yang maju ya. Ulangin. Ini kedengeran dong ya Mas di mikrofon ya Mas. Aku malah bisikin. Ini Ibu bagi ya kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ditempel di sini-sini ya Nak ya. Ini lemnya nih. Nih lemnya. Oke, makasih. Ya, silahkan dikerjakan 5 menit cukup. Cukup, oke, silahkan berkelompok mengerjakannya ya anak-anak ya. Itu aja sudah ada kan? Mendigit tangan aku. Mendigit tangan. Ya. Ayo dibantuin temennya, yang lainnya dilem. Iya. Iya, berkelompok. Ayo, ini digantian temennya, ayo. Ini loh, dilimin biar Era yang nempelkan gitu loh, maksud Ibu Guru. Kalian yang ini, Era yang nempelin. Pakai tangan nggak apa-apa, nanti cuci tangan. Ayo Aurel. Nggak apa-apa. Dikit aja nggak apa-apa, udah nempel itu. Udah. Ini belum ya?
Boleh. Boleh di atas, di bawah, di samping. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Sudah selesai. Oke, kita tunggu temannya dulu ya. Sudah selesai. Tunggu dulu. Tunggu temannya dulu. Siapkan yang maju 1 orang buat ke depan ya. Siapa? Kelompok 1 juga udah selesai. Oke, siap semuanya. Nah, itu di situ kan sudah ada gambar beserta ekspresi dan ada keterangannya ya. Nah, di situ Ibu mau kalian menamai orang tersebut yang ada di gambar. Jadi waktu bercerita nanti dikasih nama siapa tuh kira-kira. Sekarang Ibu mau buat siapa dulu yang maju gitu ya. Sekarang Ibu sudah punya kertas. Yang keluar dulu berarti itu yang maju. Oke? Ibu 1. Nomor berapa ya? Nomor 2. Ye, kasih semangat buat temennya. Ayo, Sena dapat ekspresi apa ini? Gimana ekspresinya? Tunjukin ke teman-temannya. Marah gimana? Oh gitu, ekspresi marahnya. Siapa nama karakternya ini, Sena? Sasi marah kena apa ya? Karena mana digangguin temannya. Terus ada berapa? Ada berapa ini? Ada 5. Apa aja coba dijelaskan? Berkata kasar, teman pinjam teman tidak dikembalikan. Oke, sekarang beri A+ ke teman-temannya kelompok 2 yang sudah mengerjakan dengan baik. Silahkan duduk Sena. Sekarang ada 2 kelompok lagi ya. Kelompok 1. Kita dengarkan secara baik-baik ya anak-anak ya. Perhatikan ya. Yang kelas ya dia ya. Ada berapa karakter? Siapa namanya karakternya? Ina. Namanya Ina. Ina sedang apa ini Zia? Sedang senang. Ada berapa ini yang buat dia senang?
Ada 6. 6. Apa saja boleh disebutkan? Yang pertama, Tidak terlambat berangkat ke sekolah. tidak terlambat berangkat ke sekolah. Terus yang kedua, Mendapatkan pujian dari ibu guru. mendapatkan pujian dari ibu guru. Pergi ke kolam berenang. Pergi ke kolam berenang. Makan makanan kesukaan. Makan makanan kesukaan. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Makan bersama keluarga. Makan bersama keluarga. Oke, beri aplaus kepada kelompok 1. Silakan duduk. Dan sekarang yang terakhir jelas kelompok 3. Silakan maju. Namanya karakternya adalah Danu. Danu ini sedang apa ya kira-kira ya? Sedang menangis, sedang perasaannya sedang sedih. Ada berapa? Ada 5. Apa aja yang pertama, Era? Mendapatkan nilai jelek pada mata pelajaran matematika. Dia sedih kalau nilainya jelek. Yang kedua, tidak menghafal materi hafalan. tidak menghafal materi hafalan. Yang ketiga, ayo coba perhatikan dulu sayang. Kehilangan pensil atau penghapus. Yang keempat, jatuh dari sepeda. Yang kelima, kehilangan sepatu baru. Oke, aplaus kepada kelompok 3. Oke, sekarang coba perhatikan ke depan dahulu anak-anak. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang berbagai macam perasaan ya, atau ekspresi. Kira-kira anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham? Sudah paham. Materi hari ini kita beri semangat terhadap diri kita sendiri. Kasih aplaus yang semangat. Karena sudah selesai materi hari ini, kita belajar lagi hari Jumat. Oke, karena waktu sudah habis, anak-anak, sekarang ibu mau berbicara tentang semangat belajar anak-anak ya. Anak-anak, teruslah semangat belajar, karena belajar itu akan membawa kita tentang kesuksesan. Kesuksesan itu berawal dari belajar. Ya, berawal dari belajar. Bisa karena terbiasa belajar, terbiasa membaca, gitu ya anak-anak ya. Karena sudah di akhir pelajaran, ibu cukupkan hari ini, pelajaran hari ini. Oke, kita kembali belajar lagi di hari Jumat ya anak-anak, tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Apa? Hari ini kita belajar tentang ekspresi, mengenal tentang berbagai macam perasaan. Besok kita mengenal kalimat tanya dan kalimat perintah yang akan kita pelajari di minggu depan. Oke, sekarang ibu akhiri pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ketua kelasnya untuk memimpin doa. Doa belum ya? Jika
Harinya lima-lima, kususun semuanya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jatina. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk kembali, Ara. Selamat berjumpa di hari Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam Pak Agus. Alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Namun sebelumnya Bu Nanda, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Alhamdulillah Pak, perasaannya lega, bahagia, dan puas Pak, karena prosesnya berjalan dengan lancar. Ya. Menurut Ibu, apakah proses pembelajarannya sudah berjalan sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana. Lalu hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi Bu? Yang membuat saya merasa puas, sebagian besar murid sudah menunjukkan progres yang signifikan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya dalam menanggapi presentasi dari kelompok lain Pak. Lalu yang membuat saya merasa tidak puas, ada beberapa murid yang belum mampu menunjukkan keaktifannya dalam berdiskusi kelompoknya Pak. Dia sibuk main sendiri, mungkin murid-murid tersebut punya gaya belajar yang berbeda dengan yang lainnya. Seperti itu. Dari pengamatan Ibu nih, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa Ibu? Ketercapaiannya siswa sebagian sudah tercapai, meskipun ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Itu disebabkan saya yang belum memahami mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman. Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi, Bu? Kalau saya lihat yang menjadi kesulitan siswa tadi saat pembelajaran, siswa membutuhkan alat peraga yang menguatkan pemahaman mereka agar mudah memahami materi yang saya ajarkan, Pak. Kalau kesulitan, Ibu, kesulitan apa yang Ibu rasakan itu waktu di kelas? Saya kesulitan dalam menyusun RPP dan memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik mereka yang berbeda-beda, sehingga mereka dapat belajar dengan gaya mereka yang diinginkan, dan kurangnya menyediakan alat peraga dalam mendemonstrasikannya, Pak. Gitu ya, Bu ya. Iya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin saya akan belajar dengan guru senior atau guru yang lain yang lebih mampu mengenai bagaimana menyusun RPP berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman gaya belajar siswa saya lebih terpenuhi, sehingga berdampak pada hasil yang lebih baik.
Hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi, Bu? Saya mendapatkan banyak hal, Pak. Di antaranya saya jadi mengetahui sejauh mana sih kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya, Bu? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri lagi, Pak, dan belajar lagi tentang bagaimana sih membuat RPP, khususnya RPP yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa atau yang disebut RPP berdiferensiasi, Pak. Baik, Ibu, saya rasa sudah cukup ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak, Bu Nanda, atas waktunya untuk pasca observasi ini, kegiatan pasca observasi ini. Saya mohon Ibu Nanda dapat mengoptimalkan ya dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan yang Ibu harapkan, Ibu cita-citakan tadi. Oke, Bu Nanda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.